oleh Sarung Al-Samsi. Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Belanda ini disampaikan dalam keterangan resmi Induk Sepak Bola Tanah Air (PSSI). Narapidana Ahmad Zoni dipindahkan ke Lapas Keamanan Tinggi Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah karena kedapatan menjual narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan tadi, kami masih memiliki beragam informasi seputar perkembangan berita dari dalam negeri maupun luar negeri. Selengkapnya akan kami sajikan dalam kabar utama bersama saya, Prita Zeka. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 minibus dan 1 mobil bak terbuka akibat sebuah truk barang alami remblong di eksit tol Ancol Timur Pademangan, Jakarta Utara, Kamis sore. Akibat kejadian ini, 2 minibus mengalami rusak parah tergencet truk barang, sementara seorang pengemudi mobil bak terbuka mengalami luka ringan di bagian bahu dan kakinya. Kejadian ini bermula ketika sebuah truk barang bermuatan asbes dari Bogor, Jawa Barat menuju Jakarta mengalami remblong saat akan keluar dari jalan tol pelabuhan melalui eksit tol Ancol Timur. Kondisi lalu lintas yang sedang padat serta jalan menurun membuat truk tersebut kehilangan kendali dan menabrak 4 kendaraan di depannya. Petugas kepolisian lalu lintas bersama petugas jalan tol berusaha mengevakuasi 2 kendaraan yang terjepit yang sempat menutupi ruas jalan eksit tol. Selanjutnya kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut dibawa ke Gakum, Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Artis Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya secara tegas menolak seluruh dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang kasus dugaan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang. Dalam pledoinya, terdakwa Nikita Mirzani secara tegas menolak dakwaan dan tuntutan karena seluruh dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap dianggap tidak sesuai. Bahkan tuntutan 11 tahun yang diajukan kepada terdakwa dianggap berlebihan. Kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Nikita Mirzani dari segala tuntutan. Ternyata ada masalah tergiling yang jaksanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi ditutupnya 11 tahun. Ini merugikan negara tapi ditutupnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Makanya gua bingung kok ngejomplang ya. Niki tadi juga saat membaca pasal yang tadi mengatakan jaksa diduga memiliki denda pribadi dan ekspresi. Iya, memang denda. Emang nyeleneh semua tadi juga berisik banget yang atau namanya mohon maaf gendut. Gue berisik, makanya dia pakai masker terus. Sampai sekarang masih. Tapi gimana sih Kak? Itu mata pembelaan malah diresponnya seperti orang anggap remeh gitu Kak. Ya, emang dia doang yang paling keren deh, jaksa gue doang yang paling keren, yang lain enggak. Tadi kita juga Udah lega, udah tinggal sedikit lagi ya. Iya itu isi hati yang selama ini terjadi di persidangan. Mereka tidak melihat fakta-fakta di persidangan, tapi lebih rasa kesel, dendamnya. Iya biar pada sadar deh.
jangan pada kejam-kejam amat gitu. Selanjutnya persiapan apa kan Niki? Persiapannya aku mau tidur karena aku mau tidur. Polisi terus berusaha mencari titik terang kematian terapis spa di bawah umur yang tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan memanggil pembuat lowongan online yang merekrut korban. Kasus tewasnya RTA, terapis spa di bawah umur pada sebuah lahan kosong di Pejaten Barat, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya besar. Dari 15 saksi yang telah diperiksa, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan belum menemukan titik terang kematian korban. Penyidik kepolisian akan memeriksa pemilik dari Delta Spa dan juga petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat, kota asal korban. Polisi juga mencoba mencari pembuka lowongan online yang merekrut korban saat pertama kali mulai bekerja sebagai terapis. Untuk rekrutmennya yang akan kita panggil nanti, karena nanti ada surat panggilan tuh ke rekrutmen itu seperti apa nanti prosesnya. Di hasil klarifikasi itu nanti akan kita sampaikan. Lidik, kalau memang sejauh itu nanti ada indikasi ya kita akan lanjutkan. Ya, tapi kan kalau dilihat dari bukti yang sudah diamankan ya kartu keluarga sama KTP itu berbeda. Ketahui jasad RTA ditemukan warga pada sebuah lahan kosong di samping gedung spa Delta Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas akibat melompat dari lantai 5 tempatnya bekerja karena gaji yang tak sesuai ditambah adanya biaya puluhan juta jika ingin keluar dari tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terkait kasus kematian seorang terapis belia di Jakarta Selatan. 3 saksi baru diperiksa hari ini, yakni dari pihak rekrutmen, manajemen yang membawa dan membidangi spa, serta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu. Makanya kita masih belum bisa sampaikan apa temuannya ataupun apa update-nya, karena memang proses pemeriksaannya masih sedang dilakukan pendalaman. Intinya akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana pekerjaan di sana seperti apa, karena kan yang seperti yang kita ketahui dan kita dengar ada syarat-syarat ataupun ada peraturan-peraturan yang ingin kita ketahui kebenarannya seperti apa. CCTV sudah kita amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan di lab forensik, tapi hasilnya belum ada. CCTV yang merekam pada saat korban diduga melompat atau CCTV tidak? Tidak, jadi kalau CCTV yang melompat itu tidak ada yang mengarah secara langsung, jadi CCTV yang kita dapatkan ini adalah CCTV yang mengarah ke tempat dia tinggal. Jadi memang CCTV cuma ada 1 di atas itu. Sejauh ini kita hanya mengetahui bahwa dari CCTV kita mengetahui bahwa korban ini pada jam tersebut ya celingak-celinguk dan lewat di sekitaran itu. Tapi tidak mengarah pada saat dia melompat ataupun keluar, tidak mengarah ke sana. Polda Metro Jaya menangkap 3 orang pelaku penganiayaan dan penyekapan di Tangerang Selatan. Modus pelaku yakni berpura-pura membeli mobil dari korban. Sejumlah orang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Di lokasi penyekapan terdapat ada beberapa kendaraan. Salah satunya mobil dengan plat dinas polisi palsu. Peristiwa ini berawal saat 4 orang berpura-pura akan membeli mobil dan bertemu dengan penjual di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Namun saat pertemuan berlangsung, para pembeli itu justru bawa kabur penjual mobil dan menyekapnya. Usai aksi tersebut, polisi menangkap 3 orang pelaku. Kemudian mendatangi korban yang berencana menjual mobil, kemudian dilakukan penganiayaan. Dalam waktu singkat, kita bersyukur semua bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin siang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan.
Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan maupun kejahatan melalui media sosial. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Jakarta, Ilhan Wahyudi dan Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, modus penipuan scamming WhatsApp makin marak dengan mencatut nama orang dekat korban. Rahmat Syah, ayah dari artis Relin Syah, menjadi korban penipuan scamming WhatsApp dengan total kerugian 254 juta rupiah. Polisi telah menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan tahanan di Lapas Kelas 1 Medan. Pelaku berinisial TH tak berkutik saat petugas mendatangi kediamannya dan menunjukkan bukti transfer uang hasil penipuan yang dilakukannya. TH merupakan salah satu pelaku penipuan scamming terhadap Rahmat Syah, ayah dari artis cantik Relin Syah. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 4 pelaku. 2 pelaku bernama M. Saripudin dan Rizal adalah warga binaan Lapas Kelas 1 Medan. Sementara 2 lainnya merupakan masyarakat sipil yang berada di luar penjara. Modusnya, korban mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Relin Syah dan meminta uang dengan alasan telah berganti nomor. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku berkomunikasi dengan Rahmat Syah melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi Relin Syah. Pelaku berhasil mengelabui korban dengan total kerugian mencapai 254 juta rupiah. Kejahatan ini merupakan kejahatan scam dengan manipulasi data, di mana pelaku Muhammad Saripudin Lubis, umur 25 tahun, itu melakukan komunikasi dengan WA kepada saudara pelapor korban, yaitu Bapak Dr. Rahmat Syah, di mana mengatakan bahwa si terlapor ini adalah merupakan anaknya, Ranile Syah. Dalam hal ini bersangkutan meminta kepada orang tuanya untuk membeli emas. Di total kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini Rahmat Syah sebesar 254 juta. Polisi mengganjar komplotan pelaku dengan pasal berlapis yaitu Undang-Undang ITE dan penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta denda 12 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Nampaknya wasit panik dari Ya, pemirsa, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Lalu siapa calon penggantinya yang paling berpotensi? Kita akan berbincang langsung dengan jurnalis olahraga Bagus Priambodo. Selamat malam, Mas Bagus. Malam, Sika. Hari ini kita melihat, kita mendengar informasi PSSI sudah memecat Patrick Kluivert. Anda terkejut atau seperti apa tanggapannya? Tidak sebenarnya, tidak. Karena menurut saya begini, dalam sejarahnya juga di pengurus PSSI sekarang, mereka pernah melatih atau pernah memecat pelatih yang tadinya memberikan kemenangan, kemudian diganti dengan Kluivert yang kemudian kemarin gagal memenuhi harapan. Jadi artinya ketika Kluivert dipecat bukanlah sesuatu yang mengherankan begitu, hal yang biasa saja. Bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Pelatih yang memberikan kemenangan ini bisa dipecat, apalagi pelatih yang memberi kalahan gitu. Nah, kita sangat berharap bagaimana kemudian yang kita perlu tanyakan adalah masa depan ini PSSI maunya seperti apa? Siapakah yang paling cocok yang menjadi pengganti Kluivert? Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan PSSI. Kita masih punya beberapa jadwal, ada Piala AFF, juga ada Piala Asia di tahun 2027. Nah, itu targetnya seperti apa? Dan bagaimana kemudian target PSSI ketika menyambut kualifikasi Piala Dunia 2030? Nah, itu akan kemudian menentukan siapakah pelatih yang paling cocok buat kita di masa depan. Artinya pemecatan Patrick Kluivert ini karena kegagalan membawa Indonesia dalam Piala Dunia atau juga ada desakan publik kemungkinan atau seperti apa? Saya pikir dua-duanya ya, karena bisa jadi karena kegagalan Indonesia melangkah ke Piala Dunia yang dianggap kita sendiri berharap kita punya peluang ke sana, tapi ternyata tidak bermain cukup maksimal sehingga kita gagal mendapatkan peluang tersebut kan gitu. Dan kemudian desakan publik cukup kecewa ya, banyak publik yang kecewa kita kalah
dari Arab Saudi maupun dari Irak. Ya, saya pikir ini sebuah kombinasi saja, kombinasi bahwa secara target kita gagal, kemudian secara desakan publik juga seperti itu. Ada beberapa nama yang sudah disebutkan ini diprediksi akan menjadi calon pengganti. Ada 3 nama dari Eropa dan juga 1 dari Asia, Mas Bagus. Bagaimana pandangan Anda melihat bursa calon pengganti ini? Tentunya mulai hari ini sudah banyak nama-nama yang beredar ya di masyarakat, di kalangan para pelatih, para pengamat yang kira-kira cocok. Ya, ini ada beberapa nama yang cukup santer terdengar. Ada Jesus Sassas dari Spanyol yang sempat melatih Irak. Kemudian Simon Tahamata yang saat ini bertugas sebagai kepala pencari bakat timnas. Kemudian ada Fahid Halilhodzic yang merupakan pelatih asal Bosnia. Ini memiliki juga sejarah yang sangat panjang dan bagus selama melatih beberapa negara sebelumnya. Ada juga Park Hang-seo, pelatih asal Korsel yang kemarin banyak melatih memimpin tim Vietnam dan menjadi rival kita cukup berat waktu itu Zega. Ya, dari 4 nama ini saya pikir tentunya kita masih menantikan nama-nama lain ya, tapi dari 4 nama ini juga saya pikir ini nama-nama menarik gitu loh. Oke, yang paling berpotensi mungkin siapa Mas Bagus kalau dilihat dari track recordnya? Banyak yang publik ya, lewat medsos gitu, banyak yang berharap Jesus bisa merapat karena dia adalah pelatih Irak sebenarnya yang mengalahkan kita 2 kali di babak ketiga gitu, di babak kedua mengalahkan kita 2 kali dan kemudian tapi ketika dia lolos ke Piala Dunia itu dia diganti, dia diganti. Yang kemarin diganti oleh Graham Arnold gitu ya, setelah dia meloloskan timnya maju ke babak berikutnya. Dia diganti, tapi ini juga tim yang menarik karena selama dilatih oleh Jesus, Irak itu persentase kemenangannya sekitar 52,9%, cukup bagus ya, di atas 50%. Nama lain yang saya tidak kalah menarik adalah Fahid dari Bosnia. Oke, kenapa tuh Mas? Dia sudah melatih 4 negara dan semua lolos ke Piala Dunia. Ya, pernah melatih Pantai Gading di tahun 2010, Aljazair dibawanya bahkan ke babak 16 besar Piala Dunia 2014 Brasil. Kemudian Jepang dan Maroko itu dibawa lolos ke Piala Dunia ke-4 negara tersebut. Ini artinya kan secara rekor dia sangat memahami apa yang dia kerjakan ya. Memang waktu yang dibutuhkan cukup lama, 3 tahun rata-rata untuk melatihnya. Seperti Jepang, dia 3 tahun di Jepang, 3 tahun di Maroko. Tapi ini menarik, pelatih yang saya pikir punya karakter yang cukup bagus. Gitu. Oke, terakhir nih Mas, mungkin untuk pengganti pelatih nantinya ini setelah pemecatan Patrick Kluivert, seharusnya pelatih yang cocok untuk di Indonesia ini harus stay di Indonesia atau seperti Patrick Kluivert yang mungkin nggak stay di Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya semua pelatih diharapkan bisa memantau semua bakat atau potensi dari pemain kita, baik yang di luar maupun di dalam. Timnas saat ini berbeda dengan timnas 10 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu. Saat ini kita banyak pemain-pemain yang bermain di luar negeri, sehingga artinya para pelatih punya kewajiban untuk memantau seluruh pemain, baik yang dia bermain di dalam negeri maupun di luar. Jadi kalau misalkan ada pelatih yang kemudian lebih sering keliling dunia juga nggak apa-apa, fine-fine aja sebenarnya kan begitu. Asalkan dia mampu membuat ramuan yang cukup dan racikan yang cukup sehingga ketika bersatu dalam timnas ini bermain solid. Itu yang dan penting. harus juga memahami pemain-pemain timnas Indonesia. Memahami, saya pikir kayak Sintayong kemarin dia punya waktu 5 tahun, ya dia cukup paham bagaimana karakter pemain Indonesia. Dan di zaman STY belum banyak pemain dari luar kan begitu. Jadi dia lebih baik berkutat bertemu dengan para pemain junior dan juga pemain yang berlaga di Indonesia. Namun semakin kemari dengan banyaknya pemain kita yang bermain di Belanda, di Jerman, ya artinya pelatih yang baru akan punya banyak PR nih. Bagaimana dia bisa memantau dengan detail, mengenal dengan detail para pemain yang ada di liga lokal maupun pemain kita yang ada di internasional. Itu. Baik, terima kasih banyak Mas Bagus atas waktunya malam ini. Ya, terima kasih banyak. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan jurnalis olahraga Bagus Priambodo. Dan pemirsa, masih banyak informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Ketegangan di tepi barat meningkat. Pasukan Zionis Israel diterjunkan ke sejumlah desa di wilayah Nablus. Media setempat melaporkan sedikitnya 8 warga Palestina terluka dalam serangan Israel di tepi barat, termasuk diantaranya 4 anak-anak pada hari Selasa. Sebuah rekaman CCTV menunjukkan tentara dan kendaraan militer Israel berkumpul di sebuah jalan di desa Nablus, tepi barat. Pasukan Israel dikabarkan mengepung sebuah rumah dan menangkap seorang pria sebelum mundur dari kota Nablus. Media setempat juga melaporkan pasukan Zionis Israel telah masuk ke sejumlah kota dan desa termasuk Sebastia, Beer Emrin, Burin, dan Tal. Hingga kini militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait operasi provokatif tersebut.
Sedikitnya 9 warga tewas ditembak oleh pasukan Israel di jalur Gaza saat gencatan senjata. Zionis berdalih tembakan dilepaskan lantaran warga mendekati pasukan Israel di Gaza Utara. Pasukan Zionis Israel menembaki sedikitnya 9 warga Gaza saat fase pertama gencatan senjata disepakati. Ironisnya, warga Gaza yang ditembaki adalah para pengungsi yang tengah berusaha kembali ke rumah mereka. Zionis berdalih tembakan dilepaskan lantaran sejumlah warga mendekati pasukan Israel di wilayah Seijaya, kota Gaza. Dalam pernyataan militernya, warga yang ditembaki telah melintasi batas wilayah yang ditetapkan sebagai zona penarikan mundur pasukan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Padahal dalam kesepakatan gencatan senjata fase pertama telah ditentukan diantaranya pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel hingga masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Terbaru, Israel bahkan hanya mengizinkan separuh dari jumlah truk bantuan kemanusiaan yang disepakati masuk ke Gaza. Alasannya, Israel menilai Hamas terlalu lamban dalam mengembalikan jenazah para tawanan. Lantas apa dampak dari tindakan Israel bagi kesepakatan gencatan senjata? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengirim pasokan medis dan tim bedah ke Gaza di tengah gencatan senjata. Pada hari Selasa lalu, WHO mengirim 3 truk perlengkapan bedah dan medis ke kota Gaza, Apotik Pusat Kementerian Kesehatan Gaza. Persediaan medis tersebut diperkirakan cukup untuk 10.000 orang. WHO juga mengerahkan tim medis darurat internasional, membangun 2 ruang operasi baru dan berencana menambah 120 tempat tidur rawat inap, dan semua perlengkapan tersebut akan dialihkan ke Rumah Sakit Al-Shifa. Meski Badan PBB menyatakan akan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun ratusan truk yang masuk saat ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Kita beralih ke kabar dalam negeri, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Rapat yang berlangsung sejak siang hari tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Sejumlah menteri dan pejabat negara keluar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Jaksa Agung dan Panglima TNI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Rusel. Rapat terbatas ini tertutup, namun diduga pembahasan berkaitan dengan rencana pengumuman stimulus ekonomi kuartal keempat yang dijadwalkan akan diumumkan di istana dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah capaian positif 1 tahun kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Airlangga menyebut bahwa fundamental Indonesia kuat dan Indonesia adalah the bright spot atau titik terang dalam ketidakpastian dunia. Jelang 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran, Airlangga Hartarto percaya diri memaparkan capaian positif pemerintahan Prabowo Gibran. Airlangga menyebut bahwa pertumbuhan Indonesia kuat rata-rata 5%. Terakhir 5,12% dan inflasi terkendali di angka 2,6%. Program unggulan Prabowo seperti MBG bisa berpartisipasi dengan menyediakan 30.000 dapur dan mempekerjakan sekitar 1,4 juta orang. Narapidana Amar Zoni dan 5 orang kawanannya dipindahkan ke Lapas Keamanan Tinggi Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah karena melanggar aturan berat karena menjual narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Amarzoni yang menjadi terpidana dalam kasus narkoba tertangkap oleh petugas sipir Rutan Salemba pada tanggal 3 Januari lalu, di mana petugas mendapati barang bukti narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram serta ganja seberat 24,84 gram. Menurut Kasubdit Kerjasama Ditjenpas, Rika Aprianti, Amarzoni dan kawanannya akan ditempatkan di ruangan penjara 1 orang 1 sel sebagai bagian dari keamanan sekaligus pembinaan sekaligus mendapatkan pendampingan hingga konsultan pembinaan untuk dipantau secara berkala. Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menyatakan Amarzoni akan ditempatkan di ruangan penjara 1 orang 1 sel. Inilah momen pemindahan Amarzoni ke Lapas Nusa Kambangan. Dari foto yang dirilis Ditjen Pemasyarakatan, 6 warga binaan termasuk Amarzoni duduk berdekatan di atas sebuah perahu. Seluruhnya mengenakan penutup mata yang menutupi kepala hingga wajah sehingga mereka tidak dapat melihat. Tangan para napi pun terborgol yang menunjukkan adanya pengamanan ketat selama proses pemindahan. Amarzoni bersama 5 warga binaan tiba di Nusa Kambangan pukul 7:43 waktu Indonesia Barat. Pemindahan dilakukan pada dini hari dengan pengawalan ketat oleh petugas pengamanan intelijen dan kepatuhan internal Ditjen Pemasyarakatan serta Mabes Polri. Nusa Kambangan merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pulau ini menjadi lokasi sejumlah lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amarzoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas seperti arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tidak ada ampun bagi siapapun yang masih coba main-main narkoba di dalam lapas apalagi mengedarkan. Ya pemirsa, sebuah kapal tanker MT Federal 2 meledak di galangan kapal PT ASL Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kabar selengkapnya akan kami update usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, sebuah kapal tanker MT Federal 2 meledak di galangan kapal PT ASL Tanjung Uncang, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Riau. Kecelakaan kerja ini menewaskan 10 orang pekerja dan melukai 18 orang lainnya. Turun! Woo! Turun cepat! Turun! Dentuman keras membelah keheningan di kawasan galangan kapal PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Rabu dini hari. Kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan tiba-tiba meledak. Api menjalar dengan cepat dan menghanguskan bagian dalam kapal. Dalam hitungan menit, suasana kerja berubah menjadi kepanikan. Akibat insiden ini, sebanyak 10 pekerja tewas dan 18 pekerja lainnya terluka. Korban langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Batam. Sebagian besar menderita luka bakar berat dan trauma akibat ledakan. Penyebab ledakan masih dalam tahap penyelidikan. Tim Inafis Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi-saksi di lapangan. Penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim Reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kecelakaan kerja tersebut.
Kejadiannya kapan, Jenderal? Sementara yang korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. Meninggal? Ada yang meninggal dunia? 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Kapal yang meledak kali ini merupakan kapal yang sama dengan insiden serupa beberapa bulan lalu. Ledakan berulang di kapal Federal 2 memperkuat dugaan lemahnya sistem keselamatan kerja di galangan milik PT ASL. Hingga kini, pihak PT ASL Shipyard belum memberikan komentar pasca ledakan tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Korban tewas ledakan kapal tanker Federal 2 bertambah. Korban luka ledakan kapal tanker Federal 2 masih mendapatkan perawatan medis di ruang ICU Rumah Sakit Mutiara Aini. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengunjungi 11 korban yang saat ini masih mendapatkan perawatan di ICU Rumah Sakit Mutiara Aini. Dari 11 korban luka, 5 diantaranya dalam kondisi kritis dengan luka bakar 80%. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk menangani para korban kritis. Setelah itu 6 korban luka ringan juga masih mendapatkan observasi dari tim dokter rumah sakit. Jika observasi menunjukkan hasil yang baik, mereka akan segera dipulangkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai penyelidikan dan kondisi para korban dalam ledakan kapal di galangan kapal di Kota Batam, kita terhubung dengan reporter TV One Alboin Hieronimus. Selamat malam Alboin, apa perkembangan terbaru terkait dengan penyelidikan penyebab terbakarnya kapal tanker ini? Oke, baik, selamat malam Prita dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini korban kebakaran kapal yang di Tanjung Uncang PT ASL telah bertambah. Atas nama Roni Andreas dinyatakan meninggal tadi sekitar pukul 14.30. Keadaan daripada Andreas ini tentunya mungkin sangat memprihatinkan dan pihak rumah sakit juga sudah berupaya untuk menyelamatkan, namun Tuhan berkehendak lain. Almarhum langsung menghembuskan nafas terakhirnya dan setelah mendapatkan yang perawatan lebih lanjut dan dikirim langsung diantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk melakukan autopsi di sana. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari awalnya 10 orang korban meninggal dinyatakan, namun hari ini sudah bertambah hingga menjadi 11 orang. Jadi masih ada sekitar 4 orang lagi di ruang ICU yang masih mendapatkan perawatan intensif dan semoga Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dan mereka selamat dalam penderitaan ini, dalam menghadapi musibah ini. Seperti itu Prita. Untuk semua korban tewas, apakah sudah berhasil diidentifikasi? Sudah, semua korban sudah diidentifikasi dan tadi siang sekitar pukul 10 sebetulnya Rumah Sakit Polda Kepri sudah mengembalikan para jenazah ke keluarga masing-masing. 2 diantaranya di Kota Batam dan 8 orang sudah dikembalikan ke tempat asalnya dan semuanya rata-rata ke daerah Medan, Sumatera Utara dan sekitarnya. Seperti itu berita. Baik, terima kasih informasinya Alboin mengabarkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar penting yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar berikut ini. Sidang kasus dugaan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang.
Dalam pledoinya, terdakwa Nikita Mirzani menolak dakwaan dan tuntutan karena seluruh dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap dianggap tidak sesuai. Bahkan tuntutan 11 tahun yang diajukan terhadap terdakwa dianggap berlebihan. Kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Nikita Mirzani dari segala tuntutan. Narapidana Ahmad Zoni dan 5 orang tahanan lainnya dipindahkan ke Lapas Keamanan Tinggi Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah karena melanggar aturan berat karena menjual narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya Ahmad Zoni yang menjadi terpidana dalam kasus narkoba tertangkap oleh petugas sipir rutan Salemba pada 3 Januari lalu, di mana petugas mendapati barang bukti narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram serta ganja seberat 24,84 gram. Kabar tadi menutup jumpa kita di kabar utama. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama Haidar Faisal. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,